Di part ketiga ini, SpongeBob bergegas pulang ke rumahnya. Saking terburu-burunya pulang ke rumah, SpongeBob sampai nggak lihat-lihat lagi. Masuk ke pintu depan dan ia membawa sebuah tas yang sangat besar untuk memperbaiki spatulanya. Saking terburu-burunya, SpongeBob sampai menerobos dinding rumah nanasnya. Dengan wajah ketakutan dan terburu-buru, SpongeBob langsung saja pergi dari rumahnya. Dan terus masih berjalan, SpongeBob melewati si ubur-ubur pink ini. Dan ia pun masih tetap berjalan dikelilingi oleh ubur-ubur. Dan ia juga terus saja berjalan di dalam hutan. Saking takut dan terburu-burunya, tanpa sadar pun dia tuh sebenarnya udah kelelahan banget loh. Masih dalam perjalanan ia jalan sangat pelan karena dia udah capek banget. Dan di tengah perjalanan ia tuh ketemu sama tukang si es krim. Dengan wajah yang sangat kelelahan ia pun membeli es krim. Dan yang lucunya di part ini adalah es krimnya itu bukan dimakan guys, tapi dipakai di kakinya untuk alas dia berjalan karena dia udah bener-bener kelelahan banget loh. Di part ini pun dia masih atraksi ya guys ya, dengan menggunakan es krim ini dia berharap dia memakai sepatu roda atau dia berjalan di atas es ya, supaya bisa ngebut dan cepet bisa memperbaiki spatulanya. Sampai si tukang esnya ini pun juga kaget gitu, kenapa es krimnya nggak diminum malah untuk jalan. Tukang es krim pun bingung melihat kelakuannya si SpongeBob ini. Emang ada-ada aja si SpongeBob ini ya. Dengan tekad yang bulat, SpongeBob pun tetap nekat walaupun dia udah kelelahan, walaupun es krimnya pun sudah habis, dia tetap mau naik dan mendaki gunung dengan menggunakan es krim yang tinggal sedikit itu. Akhirnya dia pun menaiki ke dasar laut guys ya. Dia melewati pohon 3 kelapa ini yang ada di opening si SpongeBob ini ya guys. Nah, di sini dia jadi spons, bukan SpongeBob tapi spons bener-bener kotak spons gitu guys. Terus sudah melewati pohon kelapa dia masuk lagi ya guys ya untuk menyeberangi, dan terus dia menaiki lagi gunung yang tertinggi. Dan di sini tuh perjuangan SpongeBob buat memperbaiki spatulanya itu effort banget ya guys ya. Jadi dia pergi ke dasar laut dan sekarang dia mau mendaki gunung untuk bertemu sama seorang dewa yang bisa memperbaiki spatulanya. Sudah sampai di dasar laut pun ia juga terjungkal dan terpental oleh tasnya sendiri. Setelah terjengkal, ia pun bergelinding dan menemukan sebuah papan di mana papan itu menunjukkan papan nama gunung yang mau dia daki. Akhirnya perjuangan dia pun gak sia-sia, dia sudah sampai di tempat di mana ia harus mendaki gunung dan puncak tertinggi untuk memperbaiki spatulanya. Tak ada kata menyerah bagi SpongeBob karena spatulanya itu sangat berharga buat SpongeBob. Apakah SpongeBob akan berhasil mendaki gunung ini untuk memperbaiki spatulanya? Kira-kira gimana ya cara SpongeBob untuk mendaki gunung yang tinggi ini? Sedangkan SpongeBob udah bener-bener kelelahan banget guys. Lanjut part keempat ya.